Halo, salam sukses, salam sehat selalu. Ketemu lagi di ngaturduit.net. Hari ini saya memiliki kesempatan yang istimewa ya, boleh berkunjung ke rumah Pak Lim untuk menggali ya kan ada pengalaman apa nih dengan asuransi yang telah beliau miliki ya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Boleh sebelumnya Pak Lim perkenalkan diri. Halo, selamat pagi. Nama saya Lim Muyono. Saya tinggal di Jakarta. Profesi saya sehari-hari sebagai pegawai di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan usia saya sekarang 52 tahun. Oke, ya. Pak Lim, boleh jelaskan mungkin awal-awal ya kita berkenalan, masih ingat nggak Pak? Udah lama ya kayaknya, udah 2000 berapa ya, udah mungkin 5-6 tahun lalu ya, udah lama ya. Betul. Pertama kali beli untuk istri ya maksudnya Pak ya? Waktu itu saya lihat produknya itu bagus yang dipresentasikan, jadi ya saya pikir oke lah saya beli buat istri. Kebetulan istri saya waktu itu belum ada asuransi kesehatannya, jadi saya waktu itu baru married ya, udah saya belilah satu buat istri dulu gitu. Oke. Baik Pak Lim, ada pengalaman apa nih Pak Lim dengan klaimnya istri waktu itu? Ya, istri saya setelah beberapa tahun kemudian dia pernah berobat ke Penang dan kemudian kita klaim ke asuransinya. Ya, saya hubungi Pak Yuhandi. Nah itu klaimnya juga cepat waktu itu ya, dan dibayar sepenuhnya dengan sama asuransinya gitu Pak. Oke, puji Tuhan ya Pak ya. Nah, terus kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu juga di tahun ini Pak, ada sebuah kejadian juga ya dengan Pak Lim. Boleh ceritakan Pak kronologinya Pak? Ya, sebenarnya awalnya sih saya kena Omikron. Nah, kena Omikron kemudian saya merasa setelah Omikronnya sembuh kok kayaknya dada saya nggak enak ya. Saya pikir itu paru. Pas setelah saya cek ke jantung, ke dokter jantung, saya divonis saya punya penyakit jantung sumbatan. Nah, awalnya ya terasa sesak, kemudian saya dengan dokter dibilang harus melakukan tindakan kateterisasi. Ya, saya masuk ke rumah sakit, dirawat inap, dan saya istilahnya ikutin petunjuk dokter, kateterisasi dan pemasangan ring. Ya kan, dan saya juga istilahnya sangat kaget ya, ternyata sumbatan jantung saya itu cukup parah dan mengharuskan dipasang stent sampai 6. Sampai 6 stent. 6 stent ya. 6 stent. Okay. Ya, itu saya syukur puji Tuhan akhirnya kateterisasi dan tindakannya sudah benar gitu, dan sampai sekarang ya amin saya sehat lah. Sehat ya. Amin. Oke. Jadi Pak Lim waktu itu kan awalnya masuk untuk istri, kemudian 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya Bapak juga memutuskan ngambil buat sendiri, walaupun sudah punya asuransi kantor, betul begitu ya Pak Lim ya. Oke, boleh tahu nggak Pak, terakhir yang jantung ini pasang 6 stent ini habis berapa biayanya Pak? Biaya yang dikeluarkan itu hampir 400 juta. Wow, harga mobil yang sudah lumayan harganya ya. Iya, itu di luar dugaan ya, ternyata ya 400 juta. Dan itu di cover oleh insurance sepenuhnya semuanya. Di cover oleh insurance full ya Pak ya? Iya, betul. Puji Tuhan ya. Oke, keren. Nah, kalau nggak salah juga baru-baru ini setelah cair, Pak Lim juga punya namanya sakit kritis ya Pak, betul ya Pak ya? Betul. Ada cair lagi, betul ya Pak ya? Sakit Iya. kritisnya. Jadi itu di luar biaya rumah sakit dapat lagi uang tunai tanda kutip ya? Iya. Oke. Bagaimana prosesnya Pak? Prosesnya sih sangat cepat ya kan, dan saya sih bersyukur kemarin saya beli pertanggungan, selain ada pertanggungan medikalnya, ternyata di dalam polis saya juga mengambil manfaat penyakit kritisnya ya kan. Nah, di luar dugaan saya ya, saya pikir setelah pulang dari rumah sakit ya udah syukur lah istilahnya seluruh tagihannya dibayar penuh. Sesuai tagihan dari rumah sakit. Ternyata ya saya juga sangat berterima kasih dengan Pak Yuhandi yang menginfokan ke saya bahwa Pak ini ada manfaat kritis yang Bapak bisa klaim. Ya udah, saya baru sadar, oh iya ada ya ternyata ya. Ya udah, saya coba ke asuransinya, saya ajukan permohonan seketika itu juga, dan sangat berterima kasih karena dalam seminggu sudah dicairkan, sudah cair, sudah prosesnya sudah selesai, dan uang pertanggungan manfaat kritis itu tentunya sangat
berguna ya, karena saya yang terkena penyakit serangan jantung kan sekarang kan diharuskan dokter untuk meminum obat ya boleh dibilang selama seumur hidup ya kan, dan tentunya itu adalah suatu biaya setiap bulan yang saya harus keluarkan, dan otomatis manfaat kritis itu ya bisa membantulah untuk biaya pengobatan saya yang harus rutin setiap bulan gitu sih Pak. Oke, ya. Jadi kesimpulannya memang seluruh yang menyaksikan channel kali ini bahwa untuk punya asuransi hospital itu penting ya, tetapi juga asuransi sakit kritis juga tidak kalah penting. Kenapa? Karena begitu sudah kena ya, itu kita diwajibkan untuk mengkonsumsi obat seumur hidup ya Pak Lim ya, sehingga untuk UP dari sakit kritis ini lumayan untuk mengcover perawatan jalan setelah pasca rawat inap yang jangka panjang seperti itu ya Pak Lim ya. Iya, untuk dia obat. Oke, nah Pak Lim, di waktu yang singkat ini ya sebelum kita close, mungkin Pak Lim ada pesan-pesan khusus buat yang menyaksikan secara online channel ini ya, mungkin ada pesan untuk mereka gitu, pentingnya insurance itu seperti apa, silakan. Ya, setelah saya mengalami kejadian ini, saya makin merasa itu bahwasannya begitu penting ya untuk asuransi, untuk proteksi selain jiwa kita, juga proteksi kesehatan kita. Dan bukan cuma untuk diri kita aja, saya juga memikirkan juga untuk keluarga saya, istri saya, anak saya, ya kan. Ya kita mungkin sehari-hari kita bekerja, ya kan, mencari penghasilan, tapi kita lupa untuk memayungi ekonomi kita, financial kita, ya kan. Jadi dengan adanya asuransi terhadap diri kita dan keluarga kita, tentunya kita lebih nyaman dan merasa terlindungi, ya kan. Terlindungi dari keadaan yang tidak kita maui, ya istilahnya kita terproteksi secara finansial, ya kan. Memang asuransi kan ya kita harus bayar ya, seperti ya kita ya membayar kalau kita beli mobil ya kita harus bayar STNK lah pajak setiap tahunnya. Ya itu sih suatu hal yang istilahnya yang harus gitu, yang dan tidak bisa istilahnya kita lalai gitu untuk memayungi ekonomi keluarga kita, itu sih Pak. Oke, Pak Lim mungkin boleh share juga pengalaman Pak Lim mengenai kemudahan klaimnya seperti apa? Ya, kalau sekarang asuransi itu kan ada sistem cashless-nya ya. Jadi pada saat saya masuk rumah sakit itu, ya istilahnya saya hanya tinggal membawa kartu aja. Kartu dari asuransi itu saya tunjukin ke susternya untuk diproses. Yaitu selanjutnya ya tinggal dari rumah sakit yang istilahnya nunggu approval, udah selesai ya, tinggal pada saat kita check out ya tidak lama ya, paling ya beberapa jam dari susternya udah ngabarin, oh ini Pak udah dibayar sesuai tagihan ya. Nah setelah itu ya udah saya klaim manfaat kritisnya ya. Dari agent juga sangat membantu ya, dari Pak Yuhandi saya sangat berterima kasih. Oke, thank you Pak Lim ya untuk sharingnya yang singkat ini ya, tetapi sangat bermakna dan pasti sangat bermanfaat buat yang menyaksikan. Jadi pesan dari Pak Lim simple, saudara-saudara semua, bahwa insurance dibeli selagi kita sehat ya, selagi kita, jadi jangan pikir itu ada sebuah biaya, tapi itu adalah sebuah investasi untuk memayungi keluarga kita, untuk memproteksi keluarga kita yang kita tidak pernah tahu itu kapan akan terjadi. Pak Lim pun mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hal ini akan terjadi kepada beliau dalam waktu yang relatif singkat ya Pak ya, masih muda gitu ya, tapi itu terjadi. So bagi yang menyaksikan saat ini, ayo kembali cek polisnya, apakah sudah cukup atau belum untuk keluarganya, apakah payungnya itu adalah payung yang bisa memayungi seisi keluarganya atau hanya payung untuk memayungi diri sendiri pun itu kena basah kuyup ya. Jadi pastikan dapat betul Pak Lim ya. Harus sekeluarga Pak ya, harus benar-benar maksimal ya. Lebih baik over insured daripada under insured. Betul ya Pak ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menyaksikan ngaturduit.net. Ngatur duit, ngatur masa depan. Salam sukses untuk kita semua.